Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Marilah kita awali pembelajaran pada hari ini, yaitu dengan berdoa. Berdoa saya pimpin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu tentang kemagnetan dan pemanfaatan dalam teknologi. Adapun tujuan pembelajaran, diharapkan setelah pembelajaran, diharapkan siswa dapat menyelidiki karakteristik magnet, dan yang kedua dapat membuat magnet. Mengenai asal-usul magnet, berdasarkan asal-usul magnet, magnet itu dibagi menjadi dua, yaitu magnet alam dan magnet buatan. Magnet alam adalah ini yang ada di alam, di mana pada saat magnet pertama kali ditemukan, yaitu pada tahun 6500 sebelum Masehi di daerah Yunani di provinsi Manisia, yang berupa batuan. Batuan ini memiliki sifat khas yaitu dapat menarik besi. Yang kedua yaitu magnet buatan, di mana magnet ini bisa kita buat dari bahan-bahan magnet. Adapun penggolongan dari magnet buatan di sini digolongkan menjadi dua, yaitu magnet keras dan magnet lunak. Magnet keras yang dimaksud adalah magnet yang terbuat dari baja. Magnet baja susah dibuat. Apabila sudah jadi magnet, magnet dari baja menjadi magnet permanen. Contohnya yaitu pada pita kaset atau pada jarum kompas. Yang kedua yaitu magnet lunak. Yang dimaksud magnet lunak ini adalah magnet yang dibuat dari besi, di mana besi itu apabila diubah menjadi magnet mudah, dan apabila dihilangkan kemagnetannya juga mudah. Maka sifat kemagnetan bisa permanen, bisa juga sementara, tergantung cara pembuatan. Kalau pada bel listrik dan katolistrik ini magnetnya adalah magnet sementara. Bahan-bahan dari magnet berdasarkan sifat kemagnetan yang ditimbulkan, bahan kemagnetan dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu bahan ferromagnetik, bahan paramagnetik, dan bahan diamagnetik. Bahan ferromagnetik adalah bahan yang ditarik kuat oleh magnet. Contohnya besi, baja, kobalt, dan nikel. Bahan paramagnetik yaitu bahan yang ditarik lemah oleh magnet. Contohnya adalah magnesium. Kelompok yang ketiga yaitu diamagnetik, yaitu bahan yang tidak ditarik atau bahkan ditolak oleh magnet. Contohnya adalah emas, perak, tembaga, dan bismut. Kalau kita lihat dari magnet, magnet terbagi menjadi dua bagian. Kutub magnet yaitu bagian dari ujung magnet yang memiliki gaya magnet yang paling kuat. Sedangkan sumbu magnet adalah garis yang menghubungkan antara kedua kutub magnet, di mana letaknya berada di tengah dari magnet tersebut. Mengenai kutub magnet, magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan, di mana kutub utara adalah bagian magnet apabila digantung bebas, magnet tersebut akan menghadap ke utara. Nah, ujung dari yang mengarah ke utara tadi disebut kutub utara. Sedangkan kutub selatan yaitu bagian ujung magnet yang digantung bebas yang menghadap ke selatan. Maka ujung tersebut disebut dengan kutub selatan. Selanjutnya akan saya bahas yaitu mengenai teori kemagnetan.
Dari magnet ini, apabila kita memiliki magnet batang misalkan, kemudian kita potong menjadi 2, maka potongan ini apakah juga masih bersifat magnet? Nah, sebagai contoh, gambar di samping, awalnya satu buah magnet, kemudian kita potong menjadi 2. Hasil potongan tadi juga memiliki kutub utara dan selatan. Bukan hanya satu kutub saja, tetapi kedua kutubnya juga masih lengkap, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Bagaimana kalau kita potong hingga potongan yang kecil tadi, kita potong-potong terus, apakah masih bersifat magnet? Meskipun dipotong berulang-ulang, maka bagian yang paling kecil pun dia juga masih bersifat magnet. Dia juga memiliki kutub utara dan kutub selatan. Nah, bagian yang paling kecil inilah yang kita kenal dengan magnet elementer. Ada sebuah magnet elementer itu sudah tersusun rapi. Batang yang susunan magnet elementernya sudah rapi tadi, dia akan bersifat magnet. Dan sebaliknya, pada besi yang belum mempunyai sifat kemagnetan, magnet elementernya tidak beraturan, sehingga besi tersebut tidak bersifat magnet. Nah, sekarang kita membuat magnet. Kalau tadi kita sudah berikan bahwa benda bersifat magnet atau tidak itu tergantung dari susunan elementernya. Jadi, pada dasarnya, membuat magnet itu adalah menyearahkan magnet elementer yang ada di dalam bahan magnet tersebut. Adapun cara membuat magnet, yaitu yang pertama dengan cara digosok. Karena kita pada dasarnya adalah menyearahkan magnet elementer, maka cara penggosokannya juga dalam satu arah. Yang bisa kita lakukan, misalkan kutub utara kita gosokkan ke benda yang akan dibuat magnet, jadi cukup salah satu saja. Sebagai contoh seperti ini. Jadi cara penggosokannya satu arah saja, secara berulang-ulang. Nah, itu sudah mulai berubah besi yang akan kita buat jadi magnet. Dengan cara menggosok tersebut, maka akan terbentuk kutub magnet apabila besi tadi sudah bersifat magnet. Untuk menentukan kutub magnet yang terbentuk, pada awal menyentuh itu sama kutubnya, pada akhir berlawanan kutubnya. Cara yang kedua, yaitu dengan cara induksi. Pada dasarnya, induksi di sini hanya mendekatkan magnet ke benda yang akan kita buat magnet. Contohnya adalah besi. Kita dekatkan, kemudian besi akan bisa menarik potongan besi. Nah, sifat kemagnetannya apabila besi ini magnet kita jauhkan, maka besi tidak bersifat magnet kembali nanti. Nah, dia akan hilang, dia akan jatuh besi yang tertarik. Kita dekatkan kembali, maka besi akan bersifat magnet. Sifat kemagnetan dari video tadi, berarti sifat kemagnetannya sementara. Pada saat dijauhkan, hilang. Nah, ini menunjukkan bahwa sifat kemagnetannya adalah sementara saja, selama berada di sekitar magnet. Cara yang ketiga, yaitu dialiri dengan arus listrik DC atau arus listrik searah.
Sebelum dialiri arus listrik, besi tidak mempunyai sifat kemagnetan, tetapi pada saat saklar kita hidupkan, otomatis akan dialiri arus listrik searah. Ini yang menunjukkan arus listrik searah adalah sumbernya, di mana sumbernya ini adalah baterai, sumber arus listriknya adalah arus listrik searah, maka arus listriknya yang dihasilkan juga arus listrik searah. Pada saat saklar kita on-kan, kita hidupkan, maka besi akan berubah menjadi magnet. Mengenai kemagnetan, sifatnya ini bisa permanen, juga bisa sementara. Permanen apabila bahannya terbuat dari baja. Kalau bahannya baja, meskipun saklar di-off-kan, maka baja akan mempunyai lebih lama menyimpan kemagnetannya. Sementara kalau besi akan kembali seperti semula, jadi tidak bersifat magnet. Kita buktikan kalau ini pemagnetnya bersifat sementara. Untuk besar kecilnya kemagnetan ini tergantung dari arus listrik yang mengalir, kemudian jumlah lilitan yang ada, maka di sini akan dihasilkan kemagnetan yang berbeda-beda, sehingga dari ketiga cara tersebut yang paling mudah untuk membuat magnet adalah cara yang ketiga ini, yaitu dengan dialiri arus listrik searah, karena mudah diatur. Selain magnet bisa dibuat, magnet juga bisa hilang sifat kemagnetannya apabila magnet tadi yang kita punya itu dipukul-pukul, kemudian dipanaskan, dan disimpan di sekitar medan magnet yang kurang tepat, maka sifat kemagnetan akan hilang. Selanjutnya kita lanjutkan mengenai medan magnet. Medan magnet adalah daerah atau wilayah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Untuk medan magnet, ini dilambangkan dengan garis gaya magnet keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan. Jadi apabila ada dua buah kutub magnet yang didekatkan, yang ada di tengah ini, maka garis gaya magnet akan keluar dari kutub utara langsung menuju ke kutub selatan, sehingga kedua magnet ini akan mempunyai gaya interaksi, yaitu gaya tarik-menarik. Jadi kalau kita mempunyai magnet belum jelas kutub utara atau kutub selatan, tetapi didekatkan saling tarik-menarik, yang terjadi adalah kutub utara didekatkan dengan kutub selatan. Dan sebaliknya, apabila dua kutub didekatkan sementara terjadi tolak-menolak, yang terjadi adalah kedua kutub dari magnet tersebut sama. Sebagai contoh, ini adalah kutub utara didekatkan dengan kutub utara. Karena kutub utara itu arah garis gaya magnetnya keluar, maka akan terbentuklah daerah kosong di antara kedua kutub, sehingga terjadilah gaya tolak-menolak. Ini karena adanya garis gaya magnet yang saling menolak. Demikian pula untuk kutub selatan didekatkan dengan kutub selatan. Arah garis gayanya masuk semua, sehingga di sana akan terdapat daerah kosong juga di antara kedua kutub selatan-selatan, sehingga terjadilah gaya tolak-menolak di antara kedua magnet tersebut. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.